Perseteruan Mario Teguh dengan Aryo Kiswinar serta mantan istrinya Aryani kini mulai diproses secara hukum. Perseteruan yang awalnya berupa konflik keluarga itu akhirnya masuk dalam pusaran kasus hukum. Setelah Kiswinar dan ibunya melaporkan Mario Teguh ke Polda Metro Jaya terkait dugaan perbuatan tidak menyenangkan serta fitnah. Dan selang beberapa hari pasca Mario Teguh angkat bicara terkait perseteruan keluarganya itu, Aryani pun mulai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya kemarin. Aryani diperiksa selama lebih kurang 7 jam, diberondong 23 pertanyaan yang salah satunya terkait soal kedudukan Aryo Kiswinar sebagai anak kandungnya. Lalu benarkah Aryani belak-belakan menyatakan Aryo Kiswinar adalah anak kandung Mario Teguh? Diperiksa mulai dari jam 10:30. Efektifnya ya sampai tadi 5:30, tapi diselingi dengan beberapa kali istirahat, sholat dan makan siang dan sebagainya. Kemudian saya ditanyakan ada 23 pertanyaan, salah satunya, benar Aryo Kiswinar Teguh itu anak kandung ibu? Iya, jawab saya. Intinya si pelapor dalam hal ini kooperatif untuk menyampaikan semua apa yang menjadi kita butuhkan, termasuk dokumen-dokumen apa, sehingga kami akan menggali dari beberapa keterangan, termasuk setiap dokumen dan data itu harus berbunyi. Kami ambil keterangan-keterangan daripada orang-orang yang berkompeten. Lewat pengakuan yang disampaikan dalam jumpa pers beberapa hari lalu, Mario Teguh seolah ingin menegaskan kembali jika ia tidak pernah tidak mengakui Aryo Kiswinar sebagai anak yang lahir di masa pernikahannya dengan Aryani, yang merupakan istri pertamanya yang juga ibunda Kiswinar. Dan sebagai pembuktian apakah dia ayah biologis yang sebenarnya dari Kiswinar atau bukan, Mario Teguh pun akhirnya mengajukan permohonan tes DNA ke DVI Mabes Polri. Langkah sang mantan suami yang mengajukan permohonan tes DNA ditanggapi dingin Aryani. Aryani menegaskan tak gentar dengan ancaman tes DNA itu. Pasalnya jauh sebelum konflik keluarganya ini merebak di ruang publik, ia sudah mengizinkan Aryo untuk menjalani tes DNA untuk menguji kebenaran siapa sebenarnya ayah biologis putranya itu. Aryani pun siap menjalani tes DNA jika memang penyidik memintanya, lantaran tak ada yang ingin ditutup-tutupinya. Lalu benarkah kini banyak yang tak percaya segala ucapan Mario Teguh, termasuk pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang juga pengacara Deddy Corbuzier? Itu memang kan dari pertama diminta ya, gitu. Saya lebih halus ngomongnya, bukan ditantang tapi diminta gitu. Anak saya Aryo Kiswinar Teguh menerima ajakan itu dan tentunya saya juga merestui. Hal-hal yang hubungannya dengan itu Mbak, udah saya sampaikan ke penyidik. Okay. So, saya Mario Teguh tidak pernah tidak mengakui Kiswinar. Tidak pernah tidak mengakui Kiswinar. Dalam pernikahan itu saya menunggu dan merindukan anak. Sampai-sampai saya bernazar. Karena laki-laki yang sering dikirim ke dokter ahli kesuburan laki-laki kan lama-lama agak tertekan. Berdoa saya nazar bahwa kalau Ibu Aryani mengandung, saya akan naik ke atap rumah dan berkokok seperti ayam jago. Saya bertanggung jawab, saya katakan ini semua bohong. Hanya pemutarbalikan fakta supaya kelihatan bagus. Saya sebagai manusia normal, semakin sering saya lihat Mario Teguh ngomong di TV, perut saya mulas lihatnya. Aku nggak percaya satupun apa yang diomongin sama dia. Seiring berjalannya waktu, polemik tentang kebenaran jati diri Aryo Kiswinar memang semakin terlihat pelik. Dari yang awalnya hanya terkait kekecewaan Aryo lantaran merasa tidak diakui sebagai anak, kini persoalan merembet pada dugaan masalah keuangan. Baik berupa jumlah uang bulanan yang diberikan Mario Teguh pada Aryo, maupun kecurigaan jika Aryo dan sang bunda sengaja memanfaatkan kasus ini untuk menangguk popularitas dan mendapatkan keuntungan materi yang tak sedikit lantaran tampil bersafari di televisi. Benarkah itu semua?
Bu, tapi sempat nggak Bu dibiayain Pak Mario 2 juta sebulan Bu? Setiap bulannya dibiayai Pak Mario? Udah lah Mbak, itu semua sudah saya sampaikan kebenarannya ke penyidik. Saya waktu itu kan baru membangun karir, jadi saya baru bisa mengirim, hanya saya tahu jumlah yang saya sebutkan mungkin agak besar bagi sebagian keluarga, tapi bagi Ibu Aryani dan Aryo waktu itu kecil, yaitu saya masih tinggal di kontrakan di garasi, di kontrakan yang sederhana, tapi saya mengirimkan setiap bulan 2 juta rupiah. Sampai suatu ketika saya diberitahu tidak usah mengirim lagi dengan kalimat-kalimat yang melukai hati tentang jumlahnya, dan satu lagi diulangi lagi bahwa itu bukan anakmu, dan satu lagi beliau saat itu sudah menikah lagi. Itu kan rezekinya dia. Ya kita mengucapkan selamat, jadi supaya dia kan jadi sibuk ya, kemudian punya penghasilan, apalagi Swinar kan penghasilan tambahan kan, dan bahkan saya bilang ada isu Swinar ngejar bagian warisan 40 miliar. Dari mana ngitungnya? Dari mana 40 miliar? Kita nggak tahu. Kamu pikir gampang ngitung hukum waris itu? Kasus Mario Teguh dan Kiswinar bersama ibunya kian bergulir panas kerana hukum. Dan selain kasus Kiswinar yang juga bergulir panas kemarin adalah seharian penuh ulang tahun sinetron Anak Jalanan yang pertama. Seperti apa heboh dan keseruan para pemain di ulang tahun pertama sinetronnya? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Anissa Aziza. Meninggalkan kasus Mario Teguh, inilah kemeriahan di acara ulang tahun sinetron Anak Jalanan kemarin. Dirayakan dari pagi hingga sore, mulai dari acara dahsyat, intens, hingga di acara puncak di Cilengsi. Seperti apa kemeriahan ulang tahun pertama sinetron Anak Jalanan kemarin? Benarkah kehadiran Steven William dan Natasha Wilona membuat ribuan fans histeris bahkan sampai jatuh pingsan? Lalu seperti apa kebahagiaan Hito dan juga Raya saat mendapatkan penghargaan khusus dari fans Boy dan Reva?